Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga di musim pandemi ini kita selalu sehat dan juga dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak terpapar COVID-19. Kita wajib menggunakan masker karena memang pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Tadi saya alhamdulillah berkesempatan untuk mewawancarai salah seorang penyintas COVID-19 bernama Syahril Mubarok. Beliau adalah salah seorang relawan di salah satu kota di Jawa Barat. Tadi dia menceritakan bagaimana sebetulnya proses penyembuhannya, kemudian juga apa saja yang dilakukan saat proses penyembuhan. Ini video yang saya buat ini mudah-mudahan bisa menjadi edukasi buat teman-teman agar setidaknya bisa menjaga protokol kesehatan karena memang pandemi ini masih belum berakhir dan juga masih mengintai di sekitar kita. Selain itu juga mengedukasi juga nih untuk teman-teman yang memang masih awam terkait dengan COVID-19 karena seringkali saya baca bahwa eh, lingkungan mendiskreditkan penderita COVID-19 padahal jika ditangani dengan secara baik pasien itu pun juga bisa sembuh. Apalagi presentasi proses penyembuhan juga cukup meningkat dibandingkan dengan meninggal. Nah, silakan ditonton videonya, mudah-mudahan videonya bermanfaat untuk kita semua. Rekan data kasus positif COVID-19 di wilayah Kabupaten Bekasi angkanya signifikan yang mencapai lebih dari 7 kasus saat ini. 60%-nya telah sembuh dengan menjalani perawatan di rumah sakit maupun melakukan isolasi secara mandiri. Seperti halnya Syahril Mubarok berhasil sembuh, lalu seperti apa pengalamannya hingga berhasil sembuh, kita sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Syahril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Baik, pertama-tama kita ucapkan syukur Alhamdulillah karena Anda telah sembuh dan juga sudah menjalani aktivitas uh, sehari-hari. Mungkin bisa diceritakan sebenarnya bagaimana hingga akhirnya Anda terkonfirmasi positif COVID-19. Ya, tepatnya pada tanggal 13, teman saya terkonfirmasi atau reaktif COVID karena dia melakukan rapid test. Nah, kemudian karena memang dia rekan kerja saya dan saya memang kontak dengan dia, kebetulan juga saya memang satu kamar dengan dia, dan akhirnya saya pun di tracing kontak, di situ terdaftar nama saya. Lalu saya melakukan swab pada tanggal 17 Juli di rumah sakit wilayah daerah Bogor. Nah, saya melakukan swab pada tanggal 17, lalu hasilnya pun keluar pada saat tanggal 18 sore. Lalu saya dinyatakan positif. Sebelumnya saya tidak memiliki gejala apapun, tidak memiliki keluhan apapun. Mungkin saya terpapar mungkin terjadi dari teman saya yang pertama itu. Baik, artinya memang Abang sendiri terkena COVID-19 diperkirakan dari teman yang sudah melakukan rapid test dan hasilnya positif begitu ya? Iya, betul, betul sekali. Untuk perawatan, mungkin bisa dijelaskan Bang, berapa lama perawatan hingga akhirnya Abang bisa sembuh? Untuk perawatan sendiri, saya menjalani perawatan dari tanggal 18 hingga tanggal 13 Agustus. Saya melewati 6 kali swab. Dari swab 1 sampai swab 5 itu hasilnya negatif semua. Saya dirawat di rumah sakit daerah Bogor itu, saya diberikan vitamin, diberikan obat-obatan, lalu juga wajib sekali berjemur setiap pagi, juga berolahraga, agar supaya imun di tubuh kita semakin naik atau cepat sembuh. Baik. Ini setelah hasilnya positif, kemudian dirawat di salah satu rumah sakit di Bogor, aktivitas juga Ya, kan dengan berjemur, kemudian juga diberikan berbagai macam vitamin, obat, dan juga mungkin ada kegiatan-kegiatan lain, Bang, seperti olahraga atau seperti apa? ya mungkin untuk olahraga kita tetap di dalam ruangan karena rumah sakit yang saya tempati ini juga bukan rumah sakit khusus COVID, tapi rumah sakit umum yang memang menampung beberapa pasien-pasien yang lain. Jadi untuk kita berkegiatan di luar seperti olahraga atau berjemur itu tidak disarankan, tetapi kita tetap melalui ruangan yang memang ruangan itu pun terpapar dari sinar matahari langsung. Baik. Kalau boleh tahu, bisa dijelaskan obat apa yang memang diberikan oleh petugas kesehatan agar bisa menunjang kesehatan dan juga
mendorong proses penyembuhan dari Bang Syahril? Yang saya tahu kemarin itu obatnya yang pertama ada oseltamivir, Hmm. ada obat oseltamivir, ada obat Rinos, ada vitamin C, dan mungkin beberapa obat tambahan seperti saya juga meminum obat TBC. Ya, Padahal saya sendiri memiliki riwayat TBC. baik. Berbagai macam obat diberikan agar bisa sembuh begitu ya, dan juga ini COVID-19 bisa hasilnya negatif. Kemudian mungkin tadi dijelaskan memang gejala awal tidak merasakan untuk penyakit COVID ini. Mungkin ada gejala-gejala lain yang Bang yang memang diderita kemudian akhirnya bisa terkonfirmasi positif ini. Kalau gejalanya, mungkin saya sendiri kurang menyadari dari diri saya sendiri. Kadang saya menganggap remeh. Paling cuma kayak gini. Sebelumnya sebelum saya swab, saya merasakan memang badan itu agak lemas, beda daripada yang sebelumnya. Badan agak lemas, kemudian sedikit demam, tapi tidak lama. Hanya beberapa jam saja saya minum paracetamol lalu sembuh. Ya. Terus ketika saya sudah melakukan isolasi, kemudian saya baru merasakan seperti hilangnya penciuman. Penciuman saya tuh kayak nggak bisa nyium apa-apa, terus juga disertai diare. Baik, itu Ya, gejala yang timbul setelah terkonfirmasi positif COVID-19. ya. Baik, Bang Saril, ini bagaimana perlakuan petugas dalam proses perawatan di rumah sakit? Alhamdulillahnya di rumah sakit saya kemarin benar-benar perawatnya benar-benar baik, benar-benar memperhatikan bagaimana keadaan pasiennya. Pokoknya kita semua seperti ibaratnya di sana seperti raja, benar-benar baik. Pelayanannya sangat-sangat baik untuk para perawat-perawat yang merawat saya di sana. Baik, ada berapa petugas kemarin yang ada di rumah sakit itu untuk merawat Abang saat menjalani perawatan? Khususnya di ruangan saya sendiri terdapat 4 kamar, di sana ada 14 perawat yang bertugas di bagian COVID ini. Baik. Dan beserta dokternya. Jadi memang ada dukungan dari perawat dan juga tenaga medis untuk proses kesembuhan yang dilakukan oleh Bang Syahril ini ya. Iya, betul. Bang, mungkin bisa diceritakan kondisi ruangan, kemudian juga apakah memang dalam prosesnya ini menggunakan alat-alat atau seperti apa? Ya, untuk saya sendiri khususnya mungkin yang memang saya tanpa gejala atau ya tidak terdapat penyakit bawaan penyerta, di ruangan saya sendiri tidak ada alat-alat yang memang seperti yang digambarkan di berita-berita atau di internet yang kayaknya ada ventilator atau ada alat jantung, rekam jantung. Khususnya di kamar saya sendiri tidak ada alat-alat ya seperti itu, tidak ada. Seperti kamar biasa untuk isolasi mandiri. Aktivitas seperti biasa ya, karena hanya saja memang dilakukan di ruangan begitu ya Bang ya? Dilakukan, semua bisa. Karena memang kalau komunikasi lewat handphone itu sangat penting ya, menurut saya sangat-sangat penting untuk pasien-pasien COVID ini karena mereka butuh dukungan dari orang terdekat, jadi harus megang komunikasi lah, handphone itu wajib banget, boleh diperbolehkan. Baik. Ini kan Bang Syahril terpapar begitu, sudah berkeluarga juga atau seperti apa? Oh, enggak, kalau saya belum berkeluarga. Untuk orang tua bagaimana? Apakah memang juga ikut terpapar atau? Iya, kebetulan saya bertugas di Jakarta pada saat kerja. Saya saat sedang bertugas di Jakarta selama 5 bulan. Dari bulan April, saya belum pernah pulang. Alhamdulillah saya belum pernah pulang. Tapi ketika saya dinyatakan positif, orang-orang rumah saya mengantisipasi untuk ikut swab. Dan akhirnya mereka pun negatif semua, alhamdulillahnya. Untuk lingkungan sekitar rumah, karena kan memang COVID-19 ini suka mendapatkan stigma yang negatif dari masyarakat. Apakah memang juga dialami oleh Bang Syahril? Iya betul. Ya saya mengalaminya karena memang terdapat hal-hal yang tidak mengenakan khususnya dari tetangga-tetangga sendiri, memang dari teman-teman sekitar, mulai dari yang namanya dijauhin dari keluarga saya dijauhin. Ya seperti itulah pokoknya. Pasti ada stigma negatif seperti itu.
Baik. Tapi setelah Bang Syahril sembuh, apakah sudah mendapatkan perlakuan seperti biasanya? Eh, Sebagian ada dan sebagian masih seperti menjaga jarak. Takut mereka ya? Mungkin pada takut ya. Baik. Jadi dukungan dari keluarga pada saat Abang menjalani perawatan mungkin seperti apa nih hingga akhirnya bisa sembuh dan juga ini juga menjadi suatu semangat juga ya untuk proses penyembuhan. Iya, betul. Dukungan dari keluarga seperti saya selalu dihubungi dari keluarga, selalu di video call melalui WhatsApp oleh keluarga, mendapat dukungan dari keluarga seperti ayo semangat, ibaratnya ayo semangat, kamu pasti bisa. Jangan jangan mikirin apapun, pokoknya jangan stres, jangan apa-apa. Juga dari teman-teman, dukungan itu sangat penting. Menurut saya komunikasi kepada keluarga itu penting sekali karena memang di saat kita berada di posisi ini benar-benar mental kita itu down. Termasuk juga dukungan rekan kerja juga selalu diberikan, Bang Syahril. Iya, betul. Rekan-rekan kerja juga selalu memberikan dukungan baik melalui ponsel ataupun juga mengunjungi, tapi mengunjungi dengan jarak yang sangat jauh dan hanya melihat dari jendela. Baik, itu jadi suatu penyemangat juga ya untuk bisa sembuh. Iya, betul. Baik, Iya. setelah dinyatakan negatif melalui 6 kali swab, mungkin bagaimana menjaga diri setelah sembuh ini, Bang Syahril? Karena kan kabarnya memang Ya. positif, Mhm. juga sembuh, ini lebih rentan kembali terinfeksi COVID-19. Nah, khususnya saya sendiri sangat-sangat menjaga protokol kesehatan, protokol keamanan yang memang sudah dianjurkan pemerintah seperti mencuci tangan, memakai masker itu benar-benar saya lakukan ketika saya berada di dalam rumah pun saya menggunakan masker, apalagi keluar rumah. Tapi saya sedikit ya seperti apa mengurangi kegiatan-kegiatan aktivitas di luar rumah. Vitamin juga selalu minum ya, Iya, selalu minum vitamin. makan makanan yang sehat juga selalu dikonsumsi agar tidak Uh, tidak terkena kembali COVID-19. iya, betul. Baik. Bang Syahril, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk setidaknya menjaga kesehatan, kemudian juga tidak melakukan stigma-stigma negatif terhadap penderita COVID-19. Iya. Segala sesuatu sudah ada plot yang menangani bidang masing-masing. Dalam hal ini kita mempercayakan dengan petugas kesehatan dan pemerintah, karena mereka tahu apa yang seharusnya dilakukan. Jadi kita jalankan protokol kesehatan sajalah sebagaimana solusi untuk dianjurkan pemerintah untuk tetap melakukan cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Mungkin dengan menjalankan protokol kesehatan ini kita dapat meminimalisir terpaparnya dari virus corona ini. Dengan disiplin melakukan protokol kesehatan, insya Allah kita mampu menghindarinya dan yang perlu dilihat jumlah kasus sembuh jauh lebih banyak daripada kasus kematian saat ini. Ya, jadi tetap mengutamakan protokol kesehatan. Ya. Baik. Tetap melakukan pola 3M ya, menjaga jarak Iya, betul. dan juga mencuci tangan. Dan juga teman-teman yang memang lingkungan sekitarnya terkena COVID-19 ini tidak perlu khawatir karena memang proses penyembuhannya ini bisa dilakukan dan juga ini harusnya mendapat dukungan dari lingkungan sekitar Iya, untuk sembuh. betul. Betul sekali. Baik. Bang Syahril, terima kasih sudah berbagi pengalaman terkait dengan pengalamannya saat menjalani perawatan terkena COVID-19. Semoga ini juga bisa mengedukasi masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga bagi pasien-pasien yang saat ini tengah terkena COVID-19 menjalani perawatan bisa menjadi penyemangat agar mereka bisa sembuh dan beraktivitas kembali. Amin. Amin, amin, amin. Baik. Selamat menjalankan aktivitas kembali, Bang Syahril. Terima kasih. Wassalamualaikum. Siap. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Akta, itu tadi perbincangan kami dengan penyintas COVID-19 Syahril Mubarok.